Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Buat jamaah yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah firasat apakah bisa jadi kenyataan. Dan alhamdulillahirabbil alamin jamaah barusan udah nelpon anakku. Udah. Jadi gimana? Udah alhamdulillah noni kasih baik-baik aja. Alhamdulillah. Aduh kadang suka deg-degan gitu. Bagus lah. Ustaz Maulana, kalau masalah suka deg-degan gitu, gimana sih? Apakah orang tua itu benar-benar punya firasat yang 100% benar sama anaknya, walaupun keadaan orang tua sama anaknya itu nggak deket? Walaupun jauh hubungannya gitu, nggak cuma fisiknya doang, tapi hubungannya jauh, firasat itu masih ibunya lagi apakah? di Jakarta, anaknya lagi di Kendal. Betul, atau misalkan kan hubungan ibu sama anak atau orang tua sama anak kan kadang ada suka lagi nggak baik. Misalkan, nah itu firasatnya tetap masih bermain atau udah nggak ada? Ibu aja kemarin waktu ke Tanah Suci ada firasat terhadap bener, pas lagi di Mina, aku nggak enak, tiba-tiba anakku anget. Oh ya, oke. Izin Ustaz Saer dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada jamaah Islam itu indah yang Masya Allah tabarakallah dengan setianya dan senantiasa nonton Islam itu indah untuk kita sama-sama mengaji dan mengkaji bersama. Masya Allah tabarakallah. Kalau berbicara tentang firasat antara orang tua ke anak, wah itu luar biasa. Ini saya yakin kita semua sepakat bahwa bagaimana kedekatan orang tua terhadap anak itu luar biasanya. Ikatan orang tua dan anak itu mohon maaf, ayah ke anak karena maaf darah dagingnya. Bagaimana sosok ayah dalam hal ini, tanggung jawabnya kepada anaknya tanpa disuruh pasti tahu. Tapi kalau anak disuruh berbakti kepada orang tua, tapi orang tua yakin tanpa disuruh. Makanya kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepenggala. Bisa keukur, tapi kasih orang tua itu tidak ada batasnya. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa kedekatan orang tua terhadap anak firasatnya, jawabannya yakin 100%, insya Allah benar. Kenapa? Karena kekhawatirannya, perhatiannya, kasih sayangnya, tanggung jawabnya, itulah yang muncul sehingga bersatu menjadi sesuatu yang namanya firasatnya seorang orang tua terhadap anaknya. Mohon maaf, jangan nak, gak enak perasaan mama, jangan dulu ya. Itu makanya ridallah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Maka dalam hal ini darah daging serta sifat bawaan, sekali lagi sifat bawaan yang menyebabkan anak itu sama kayak orang tuanya. Sebagaimana Siti Fatimah yang Masya Allah tabarakallah jalannya bagaikan jalannya Rasulullah. Kalau beliau jalan bagaikan cara jalannya Rasulullah. Jadi itu kebiasaan menurun. Masya Allah, karena ayah saya adalah pengurus masjid, kok aku tuh sudah ke Jakarta masih tetap jadi pengurus. Karena kayaknya diturunkan sifat bawaan itu. Bahkan ketika orang tua itu senantiasa tidak henti-hentinya menasihati. Anak-anak yang lagi nonton, jangan pernah, mohon maaf, jenuh, bosan mendengarkan nasihat orang tua. Karena suatu saat nanti kita butuh nasihat itu, tapi sudah tidak ada lagi. Ini yang harus dipikirkan. Kita butuh untuk datang, untuk dekat, untuk bersama. Bahkan kedekatan orang tua yang paling terdekat adalah sosok yang namanya ibu. Karena ibu ada ikatan plasenta atau rahimnya, karena sosok anak pernah berada di dalamnya. Maka ketika orang tua deg-degan, agak ada perasaan tidak enak, ada kaitannya karena mohon maaf dekatan banget. Ini kemarin Masya Allah tabarakallah, kapan hari itu saya ke Makassar ketemu dengan orang yang menceritakan bahwa dia pernah maaf tertukar. Tertukar. Jadi saya pernah tertukar di rumah. Ketika sekolah tiba-tiba orang tua datang, dia kagum dengan orang tua itu. Orang tua juga sayang sama dia. Ternyata setelah diteliti dia adalah anaknya. Masya Allah. Itu saking kedekatan ini luar biasa. Oh gitu. Jadi anak-anak ini terpisah gitu lah Iya, intinya, terpisah. gitu singkat ceritanya, ya Allah. Tapi bagus, bisa jadi sinetron itu. Oh ya Allah, ntar kita tapi bikin sinetron. tahun 80-an. Ya. Tapi orang-orang pemainnya udah habis. Udah habis. Jazakallah heran kasiran. Jadi artinya orang tua sama anak tuh biasanya feelingnya benar. Feelingnya benar. Jadi anak nggak usah so tau kalau dikasih sama orang tua.
Karena dikaitkan dengan tanggung jawab kasih sayangnya itu. Betul, apalagi sama yang namanya ibu. Masya Karena Allah. ada rahim. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Ridwan. Ini berbicara tentang firasat. Paling seru itu kalau ngomongin tentang suami istri. Ya. Pertanyaan saya, most likely, biasanya hampir mendekati 99%. Ya. Feeling istri sama suami itu benar, apalagi kalau suaminya lagi melakukan kebohongan. Jeng. Aduh. Jangan sampai itu jadi alasan. Atau istri itu biasanya bener kalau nggak suka sama teman-temannya suami. Ini ibu-ibu langsung. Ayo. Panggil suami cepat, nonton cepat. Langsung aja deh Ustadz Ahmad. Makasih. Kayaknya dari hati banget nih Kak Caca nih. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad bin Asim Al-Antaqi dari Antakiyah. Beliau pernah mengatakan, "Idza jalastum ahlas sidqi fajalisuhum bis-sidqi." Kalau kau bermajlis dengan orang-orang yang jujur, maka datanglah dengan hati yang jujur. Apa kata beliau, makna dari pesan ini? Orang jujur itu dia akan nyetrum begitu dengan kejujuran, sehingga bila mana ada seseorang datang ke majlis orang-orang jujur dengan hati yang tidak jujur, terlihat gelisah. Bahasa tubuhnya, hatta dia tutupin dengan wajah yang kayaknya berbinar, kemudian senyum yang merekah, terlihat. Karena tadi, apa yang dikatakan pada segmen yang pertama tadi, dia melihat fayanzur binurillah. Hatinya berbicara dan melihat dengan cahaya dari Allah. Nah, kok most likely istri benar gitu? Jangan-jangan saat itu, ya istri lagi dekat-dekatnya sama Allah. Dekat dalam arti taqarrubnya. Semalam dia habis tahajud, dia tilawahnya dia jaga, sedekahnya juga, sedekah rahasianya dia lakukan, baktinya kepada suami, walaupun mungkin dia dikhianati, tapi dia tetap bakti. Satu ketika tatkala suaminya seperti ini dan berlaga seperti itu, maka dia lihat dengan firasatnya, kayaknya gini. Nah, saat itulah kemudian ketepatannya itu bisa dikatakan tadi 99,9% pas begitu. Ini kata Imam Ahmad bin Asim Al-Antaqi, jalisuhum bis-sidqi. Bermujalasahlah dengan mereka, duduklah dengan mereka karena kejujuranmu. Artinya, ini wajib diwaspadai oleh semua pasangan, baik suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Jangan-jangan pada saat Anda melakukan sesuatu, suami sedang dekat-dekatnya membangun hubungan dengan Allah. Saat itu, mau Anda tutupi bagaimanapun, terlihat, terbaca gerak-gerik Anda, bahasa tubuh Anda, bahkan diamnya Anda. Sebaliknya, pada saat istri melihat ya tingkah suami dengan dia mengemasnya sedemikian rapi, ingat, orang yang paling lelah dalam hidupnya adalah orang-orang munafik. Yang sibuk dirinya, dia sibukkan dirinya dengan memake up sesuatu yang bukan bersumber dari hatinya. Itulah katanya Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit itu. Dengan apa? Sibuk dengan lelahnya dia, men-touch up dirinya, memake up dirinya sehingga bukan keluar dari sesuatu yang asli. Saat itu pasangannya yang melihat dengan basirah, tahu dia lagi nggak benar. Makanya kalau kata Kak Caca tadi, most likely. Nah, jangan-jangan saat itu saya tidak mengatakan ya Pak Diko gitu ya, enggak. Tapi kok misalkan gini, aku nggak suka loh sama dia. Itu jangan-jangan coba dicek. Habis tahajudkah kita, sedang membangun kedekatan dengan Allahkah kita? Karena saat itu yang terjadi sama seperti para salaful ummah, orang-orang saleh dulu, begitu berbicara, kenapa begini? Dia membangun hubungan dengan Allah kuat. Orang yang datang kepadanya, entah minta fatwa atau istifta, meminta arahan atau bayan, pasti tepat di situ. Nah, hati-hati ya, baik suami maupun istri. Anda mau simpan, ya. Ada ucapan gini Ustaz Maulana. Apa tuh? Sepintar-pintarnya suami menyimpan istri muda, pasti akan tua juga. Pasti akan tua juga. Ya juga gitu ya. Ulang. Sepintar-pintarnya suami menyimpan istri muda, pasti akan tua juga. Akhirnya akan tua juga. Iya. Ya iyalah. Gitu katanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi intinya adalah Ustadz, kita manusia nggak ada yang suci, nggak ada yang bersih dari dosa. Tapi kita semua sebagai manusia memiliki kesempatan untuk membangun hubungan dengan Allah. Betul. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, hubungan kita sama Allah itu seperti apa? Karena kalau kita yang pasti suci dari dosa nggak mungkin. Ya, tapi hubungan itu selalu harus dibina. Insya Allah Allah kasih taufik
taufik dan hidayah buat Betul. kita. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah Iya, khair. iya. Ustaz Ahmad Ridwan. Pas banget ya. Nah, Yang jawab tadi adalah Ustaz AR. iya, untung Kak Maulana. Nah, sekarang nih kesempatannya buat jamaah buat bertanya sama guru-guru kita karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pertama dari Instagram hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz, benarkah firasat bisa juga datang dari bisikan dari jin kodam atau jin warisan? Karena saya selalu merasa dapat bisikan setiap sholat yang terjadi kepada keluarga saya. Dan ketika saya ceritakan itu benar terjadi. Kalau saya percaya, apakah saya termasuk syirik? Gimana nih Ustadz Maulana? Bisikan itu ada 4. Yang pertama bisikan dari nafsu, keinginan dan sebagainya. Yang kedua adalah bisikan setan yang membuat kita ragu-ragu, was-was, yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian yang ketiga, bisikan dari malaikat yang menganjurkan kebaikan, mengingatkan akan ilmu, mengingatkan akan kebaikan, dan bisikan dari Allah. Ya, ini ilmu ladun dan sebagainya, ilham dari Allah itu. Nah, yang ditanyakan ini, bagaimana dengan bisikan dari setan atau jin karim? Nah, bagaimana nih? Berupa keraguan-raguan yang muncul. Nauzubillah, semua nauzubillah. Hati-hati. Kalau mengikutinya bisa jadi kita tertipu, bisa jadi kita berbuat sesuatu yang dosa, bisa jadi merayu untuk supaya kita supaya kita tidak taat kepada Allah. Timbul ketakutan dan sebagainya, panik dan sebagainya. Makanya ketenangan itu sebagian daripada kesembuhan. Oh gitu, ketenangan sebagian dari kesembuhan. Jadi kalau kita percaya sama firasat kita, tapi termasuk syirik atau enggak tuh? Tidak, tapi ini bagian kayak orang sholat diganggu-ganggu, bisikan, weh kunci lemarimu ada di atas. Tadi kan dia cari dompetnya dia tidak dapat. Oh ternyata ada di atas lemari ternyata. Itu bagian daripada pengganggu. Pengganggu, tapi nggak nyampe ke syirik gitu ya, insya Allah ya, baik insya Allah. Cuma kalau sampai dia harus mengikuti, harus nyembah inilah, lakukan itu nggak boleh. Itu yang itu baru syirik. Baik, kalau begitu sekarang kita jawab ya pertanyaan yang kedua ya Ustadz Maulana ya. Dari Instagram dari hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz, di dekat aku ada orang yang mengaku punya ilmu lebih dan bahkan bisa merasakan semacam firasat seseorang. Kemudian dia ngomong ke saya dan istri karena kami belum punya momongan harus melakukan amalan tertentu kayak ngasih kembang di tempat yang ditentukan. Terus kebetulan kami lakukan dan benar terjadi, istri saya isi, artinya hamil ya maksudnya. Tapi ada yang bilang ini syirik Ustadz. Saya dan istri biar aja dan sampai sekarang saya masih konsul. Emang ini termasuk syirik Ustadz? Gimana nih Ustadz Syam? Boleh dong dijawab dalam tausiah, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz AR, Ustadz Maulana, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Subhanallah, alhamdulillah. Kenapa? Karena ternyata sudah diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yakni mengandung. Jadi kalau dikatakan ada tempat-tempat khusus meminta, itu tempat-tempat khusus memang ada gitu. Seperti misalnya Multazam, seperti Hijr Ismail, seperti misalnya di Raudhah, ya tempat-tempat mustajabnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Baitul Maqdis gitu ya, di mana Hanna ibu daripada Maryam waktu belum hamil, lama juga hamilnya ibunda Maryam ini bersama dengan Imran suaminya, mereka sama-sama bernazar. Mereka datang ke Baitul Maqdis dengan mengatakan, kalau engkau ya Allah berikan kepercayaan pada aku ya Allah, aku akan menjadikan anakku ini pelayan di masjid ini, di Baitul Maqdis ini. Ketika sudah hamil, berdoa seperti itu lagi, saya menazarkan anak yang ada dalam kandunganku ini untuk menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Kalau ya tempat-tempat yang dimaksud adalah tempat-tempat ibadah, ya misal ada orang yang mengatakan, kata ulama, oh, udah berapa tahun, udah 10 tahun, saya sarankan umroh deh, datang ke Masjidil Haram ya, sampai sana tawaf, dalam tawafnya udah puji saja Allah, puji Allah, puji Allah, ya Allah engkau kasih aku momongan alhamdulillah, engkau tidak kasih aku momongan alhamdulillah, ya memerintahkannya ke tempat-tempat ibadah. Atau misalnya coba cek suaminya, kalau sudah cek ke dokter sudah cek ke dokter istrinya sudah, coba cek suaminya, sudah sering ke masjid belum? Subhanallah. Jadi disuruh buat selalu ke masjid, subhanallah. Maka itu tidak mengapa. Atau misalnya orang yang diberikan kelebihan tadi adalah sosok seorang yang saleh, mengatakan coba engkau berziarah kubur. Ziarah kubur ya sunnah.
ya sesuatu yang pernah dilarang lalu diperintahkan sama Nabi atau diperbolehkan, berarti dia adalah sunnah. Nabi pernah melarang ziarah kubur pada saat masa Mekah, lalu di masa Madinah Nabi membiarkan atau membolehkan, berarti itu adalah suatu kesunahan, suatu kebaikan. Maka siarkan ziarah kubur kemana? Ke makam-makam ulama. Bukan meminta kepada ulama yang ada di dalam kuburnya, tapi manusia akan terbentuk sesuai apa yang sering dilihatnya. Kenapa kita ziarah kubur? Kita sering ziarah kubur ulama. Karena itu yang sering kita lihat ulama, jadi rasanya pengen menjadi ulama. Kalau yang selalu kita lihat orang kaya aja, sultan aja kita selalu lihat, maka keinginan duniawinya akan semakin membesar. Nah, yang kedua, menabur bunga tadi. Nabi SAW dalam riwayat disebutkan pernah menancapkan 2 pelepah kurma yang masih segar atau hijau. Kenapa bukan yang kering? Karena ternyata dijelaskan oleh para ulama, selama ia masih segar, maka selama itu pula ia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya adalah kalau bunga atau pelepah kurma saja bertasbih untuk orang yang ada di dalam kubur, ya lebih baik manusia yang bertasbih. Lebih baik anak cucunya yang membaca Al-Quran, lebih baik daripada anaknya yang berzikir untuk orang tuanya yang ada di dalam kuburan, ketimbang datang bawa bunga, bawa air, tapi nggak membacakan Al-Quran untuk orang tuanya. Nah, kemudian yang terakhir, apakah yang termasuk daripada kesyirikan ketika mengikuti permintaan daripada orang yang dikatakan punya kelebihan tadi? Maka kembali lagi, kalau dia tidak mengandung daripada tempat-tempat yang khusus yang dimaksud adalah kuburan atau apa, maka tidak termasuk kesyirikan. Tapi kalau sudah mengatakan bawa bunga ke pohon ini, aduh, itu sudah berbahaya. Bawa bunga ke kuburan ini, lalu ada niatnya begini, bacanya begini, berbahaya. Bisa termasuk daripada bagian kesyirikan. Wallahu ta'ala alam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini berarti harus hati-hati ya, karena kan tadi dia bilang kan harus melakukan amalan tertentu kayak ngasih kembang di tempat yang ditentukan. Nah, Aduh, tempat yang ditentukan kita nggak tahu nih, kita ya nggak kan? tahu, berbahaya. Pinggir kali mana-mana. Nah, itu tuh hati-hati, karena na'udzubillahi min dzalik, hati-hati ya jamaah, karena banyak sekali sekarang tuh amalan-amalan yang berasal dari nenek moyang yang nggak ada dasar hukumnya, terus masih dilakukan sampai sekarang. Itu kita harus belajar, karena tugas kita sebagai muslim adalah wajib menimba ilmu sebaik-baiknya. Nah, Ustadz, tapi ini masalahnya ya sekarang, aku tuh punya feeling, aku tuh takut kayak mau meninggal gitu loh, ini loh, aduh, takut banget ini loh. Aku kayak mau mati, ini Ustadz tolongin. Ini loh, tuh, aduh. Tuh kan main game, orang lagi asik tausiah malah main game. Ini lagi ya seru Allah. banget, tapi ini Ustadz, gimana Ya nih Allah. kalau feeling kayak gini, gimana ya Ustadz ya? Bener apa nggak sih? Bahaya Aduh, tuh. udah deh, pokoknya jamaah, ntar dulu ya, nanti kita bakal bahas lebih seru lagi tentang firasat. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Yeah. Oh, jamaah! Yeah. Alhamdulillah. Gila. Ini lagi seru banget nih Ustadz.